Anjing. Gelis pisan. Itu berarti gelisna. Itu luar biasa. Gua edan, gelisna edan pisan gitu. Anjay lu gitu. Terus orang gitu-gitu. Si maneh gitu kan. Saya masih di rumahnya Kang Sony Bebek. Masih ada kesempatan untuk ngobrol-ngobrol, tapi kali ini kita ngobrol-ngobrol soal sesuatu yang akhirnya boom begitu ya di media sosial, di platform digital dan dimanapun, bahkan di keseharian kita. Kita akan ngomongin apa? Kita akan ngomongin anjay. Anjay. Kang Anjay jadi viral ya? Iya. Ya karena dipermasalahkan, karena dianggap itu tidak layak, tidak etis, mungkin seperti itu, apalagi diucapkan anak-anak begitu ya. Nah, saya pengen coba gali dari seorang Kang Sony Bebek. Yeah. Ya. Emang masalah ya, Anjay? Buat saya enggak. Ya sudah, terima kasih sudah menonton video ini. Okay. Di India mah lebih sering orang nyebut anjay. Ya. Anjay, Vijay, Sanjay gitu. Orang India biasa nyebut anjay. Oke, perspektifnya apa sampai itu tidak bermasalah Menurut saya, anak saya jadi gini, lucu nih. Anak saya waktu kelas 2 SD, masih anak saya yang gede, kelas 2 SD, gaul sama teman-temannya, terus pulang pas ada sesuatu yang menurut dia sesuatu banget, andai, nggak pakai J. Oh, pakai D. Pakai D, andai kata dia tuh. Terus teman-temannya di rumah sini andai-andai juga. Andai, halus ya teh, andai, mana gitu. Oh, ini andai itu apa bagi mereka untuk menyebut anjing halus itu kasar. Menurut orang kebanyakan lah ya nyebut anjing itu kasar. Andai. Jadi diganti anak-anak kecil itu dengan andai kata-katanya. Buat saya juga nggak keberatan juga sih menyebut andai-andai, biarin aja. Sampai ternyata zaman kita kecil pun anjis, anjrit, anjas gitu kan biasa aja, nggak jadi nggak ada unsur hinaan. Buat saya anjir kaos lu keren pisan itu jadi biasa aja itu kan sebetulnya. Bahkan sekalipun nyebut anjing pun buat saya anjing bek mana sepatu mana keren gitu, itu pujian itu ya? Jadi nggak jadi nyebut menghina ke saya, biasa aja gitu karena jadi apa sih yang jadi konten yang menganggap bahwa ini adalah sebuah kata-kata kasar, kata-kata makian, kata-kata hinaan, rasanya tidak terjadi. Sebetulnya saya saranin sama Om Toto ngaguar si kata anjing ini adalah kebudayawan Sunda. Anjing itu kan bisa jadi jadi bagian dari sebuah kalimat yang memang penuh ekspresi, bukan makian. Misalkan, gelis pisannya biasa. Anjing, gelis pisan, itu berarti gelisna. Itu luar biasa. Gua edan, gelisna edan pisan. Gelisnya buah edan. Gelisna edan. Jadi ada sebuah jadi memang tergantung konteks kalimat, gitu kan. Lamun ya kalau mau ngomong anjing lu udah gimana itu sudah jelas jadi zaman dulu pun memang anjing dan monyet itu jadi makian, bisa aja gitu. Makian atau mungkin akhirnya yang dipermasalahkan mungkin jadi bulian gitu. Betul. Kan ya. Yang kok saya bingung juga buliannya gimana ya, saya belum dapat informasi dari bentuk ngebully dari anjay itu gimana. Ya. Misalkan anjay lu gitu. Terus orang gitu si maneh itu kan udah aku tidak merasa terbully gitu loh. Oke, kalau itu memang akhirnya tidak bermasalah, tapi ada kata lain yang bermasalah kan? Kata lainnya misalkan gimana? Ya, anjrit dan sebagainya itu kan turunan dari anjing gitu. Betul. Tapi kalau itu ini dari konteks komunikasi ya. Betul. Kang Son, karena Kang Son juga mendalami itu. Ketika itu diucapkan untuk memuji, orang tidak tersinggung, kemudian orang malah menjadi dekat dan sebagainya. Iya. Pesannya sampai berarti kan? Betul. Nggak masalah. Tinggal kan saya bilang juga konteksnya. Komunikasi itu kan berkaitan dengan konteks. Komunikasi juga berkaitan dengan ruang dan waktu. Saya ketika diundang menjadi seorang pembicara, mana mungkin saya ngomong, lu anjing tahu nggak komunikasi publik itu? Ya nggak gitu juga sih. Nggak gitu kan.
Tahu nggak lo, ini buat para peserta nih, saya kasih tuh nih anjing ya. Public speaking itu, nggak gitu, itu kan konteks ruang dan waktu. Oke. Ketika saya bersama dengan kawan-kawan, ya unjang anjing itu orang di komunikasi juga kan ada komunikasi antar budaya, ya kan. Jangan menyamaratakan di budaya tertentu fine. Di budaya yang lain misalkan dengan tidak menggunakan kata anjing, ya fine silakan gitu. Toh kita juga tidak akan berunjang anjing di budaya tertentu yang bahwa itu nggak pantas gitu loh. Manusia tahu kok gitu loh mana menempatkannya, apalagi orang-orang yang punya daya pikir, yang punya intelektualitas, rasanya nggak. Bahkan orang yang punya intelektualitas pun, orang mana pergi kemana tahu bahwa orang tuh di negeri Batur ulah unjang anjing, tahu kok sebetulnya. Sekarang kalau di platform digital yang menyebar luas, ditonton banyak orang, didengar banyak orang, kita nggak tahu yang nonton ini anak-anak mungkin atau siapa dan sebagainya, dan kemudian ditiru, nggak masalah juga. Atau karena kan tadi dibilang bahwa kita harus tahu tempat, ruang, dan waktunya, gitu kan. Ada gamer yang sering ditonton anak, kakak Arik, kakak lagi tidur. Oh iya. Siapa sih yang dulunya suka anjay-anjayan, yang gamer itu, yang akhirnya dia mau ubah? Saya nggak akan ngomong kasar lagi gitu. Siapa sih? Apa? Miao Au. Nah itu Miao Au itu anak saya nonton tuh. Jadi kalau dia nge-review game, asalnya anjing nih gila banget nih serangannya, anjing banget kemarin gitu. Abis itu dia ganti kata-katanya menjadi anjay. Anjay, gitu dia. Tapi dia ngasih klarifikasi bahwa ya deh saya nggak akan ngomong gini lagi karena banyak yang negur ke saya. Katanya anak saya sering nonton YouTube kamu tuh, jadi ngikutin anjingnya, anjingnya dia mengubah itu. Artinya si Miao Au itu punya kesadaran publik. Buat saya respect ke si Miao Au itu bahwa saya nggak pakai itu lagi. Good. Tapi ketika walaupun lu pakai itu juga, yang salah kasih tahu anak lu jangan nonton itu gitu loh maksudnya. Kalau nonton didampingin gitu. Anak saya jujur, anak saya kadang unjang anjing sama teman-temannya. Tapi ke saya nggak berani. Mana ada berani ada seorang anak yang unjang anjing dengan teman-temannya, saking akrabnya dengan bapaknya, Pak anjing minta duit atau nggak ada juga sob yang begitu. Jadi sebetulnya ini tidak perlu dipermasalahkan. Buat saya tidak. Bagi saya personal ya. Bagi yang lain ya entahlah ya. Karena saya orang Sunda. Orang Sunda anjing itu juga menjadi sebuah underline. Anjing tuh kayak bold underline. Ya kan kayak tadi. Ini keren nih, kopi ini enak. Biasa. Anjing kopi edan ngeunah pisan. Itu udah more than ngeunah pisan ketika ada depannya itu lah. Nah, sekarang misalkan lebih permisif diganti dengan anjay. Gini nih misalnya gini ya. Anjay. Kopi ini wah, begitu udah orang berarti itu enak banget gitu loh, enggak pakai kata apa-apa lagi. Udah anjay. Wah, ini kopi nih. Oh, berarti itu enak banget. Kalau saya punya produk, saya pengen ada orang yang ngomongnya gitu. Saya beneran jujur pengen. Misalkan saya punya clothing, anjing clothing si Bebek ini keren pisan nih, parah nih anjing nih. Gitu. Saya mah mau begitu. Berarti halus pisan gitu loh. Mari kita kita simpulkan. Betul. Bagaimana netizen menyikapi tontonan seperti itu. Betul. Ada anjaynya, ada betul. Ataupun nggak ada anjaynya, ataupun dalam kehidupan sehari-hari dan sebagainya, bahwa konteks yang perlu diingat apa sih gitu. Kalau kita tarik lagi ke soal anjay ini. Konteksnya di mana, penempatannya untuk di mana, dan siapa? Karena betul, karena balik lagi anjay itu kan sebuah kata yang berujung pangkal kepada anjing, kemudian diubah menjadi mungkin eufemisme ya, penghalusan ya kan, penghalusan dari kata. Lagian kata anjingnya, kalau anjingnya bisa ngomong, gua nggak mau eufemisme anjing ya anjing, misalkan kalau si anjingnya bisa ngomong gitu kan, masa saya diganti jadi anjrit, berarti kaki saya emprat gitu kan.
Saya juga nggak bisa ngomong itu kalau siaran dong berarti. Ya nggak bisa lah kalau karena konteksnya kan kalau di siaran anjay is okay. Oh, it's okay ya. Is okay. Anjir oke. Oke. Karena memang tidak ada, sudah menjadi dimafhum menjadi sebuah eufemisme dari anjing, walaupun orang tahu bahwa anjis itu sebetulnya dari anjing tapi diperhalus menjadi anjis gitu loh. Tapi ketika ada feedback, Betul. dan kemudian itu diubah, Betul. sekali lagi itu adalah bagian respect kita terhadap orang yang ngasih masukan gitu ya. Betul. Dan penempatannya lah yang pasti juga konteks ruang dan waktu itu juga penting diperhatikan. Memang iya, kalau konteksnya apalagi ke agama, kan tidak boleh memanggil seseorang dengan kata-kata buruk. Tapi manggil itu buat di bahasa pergaulan itu bukan hinaan, bukan makian. Jangankan ngomong anjay, apakah saya nama Sony Bebek ini bentuk hinaan dari orang? Oh iya. Namanya Sony Bebek. Berarti kalau saya panggil Bek, Wah, kamu sudah menghina pakai beb gitu, gimana ceritanya? oke, itu kalau Bek, kalau Beb, Beb, ada artis namanya Irawan Care, Cirwan Care ya. oh iya. Si Care itu kan, dasar Care, lu mana nggak hina, kasar tuh Care. Kenapa selalu anjing? Bisa kan nih, bisa kan diganti dengan makiannya, Om Toto dasar angsa lu. Kan tetap memaki juga, walaupun kata-katanya, tapi kok orang lucu angsa gitu kan. Yang pasti jadi seolah-olah tuh anjing, babi, monyet. Yang pakai makian itu ya. Iya. Rata-rata begitu. Dah monyet lu. Wah, orang marah. Oh, dasar lu, babi lu, marah. Anjing lu, marah itu kan kata. Mari kita sekarang kalau gitu ganti deh. Biar lebih katanya lebih sopan, marah tapi pakai binatang. Dasar cicak. Ntar orang ada komplain lagi. Itu kata-kata cicak itu kasar. Oke. Ganti deh jadi cicai. Jadinya. Saya hampir dapat poinnya. Ya. Entah ini benar, entah ini salah. Tapi yang pasti kita mencoba untuk mengedukasi semuanya begitu lewat channel. Tapi harus klarifikasi dulu bahwa yang tadi adalah personal opinion. Oke. Buat saya pribadi, saya nggak masalah. Ketika orang bermasalah, ya silakan. Nah itu bagi yang bermasalah dengan kata itu, bagi yang tidak bermasalah dengan kata itu, Kang Sony yang saya anggap juga kompeten untuk menjawab itu gitu ya, karena dari konteks komunikasi, dari konteks budaya, dari ya mungkin as a musician juga yang sering manggung di sana sini gitu kan ya. Kalau ada yang khawatir dan ada yang nggak khawatir, apa sarannya, sugestinya untuk penonton? Ya betul. Buat yang lagi nonton nih, bagi Anda yang khawatir, ya silakan bentengi. Bentengi anak-anaknya untuk nonton yang tentu sesuai dengan selera ibu bapaknya. Ataupun selera anaknya, tapi ya dampingi kalau ternyata ada konten-konten yang menggunakan kata-kata kasar. Nah, aduh, masa harus ngomongin teori media massa, ya kan? Gak apa-apa. Iya kan? Teori kepentingan itu paling nomor 1 di media massa. Jadi teori kepentingan itu adalah yang nonton itu punya kepentingan terhadap tayangan itu, ya kan? Jadi ya tidak bisa dihilangkan. Ternyata yang dia tonton karena dia punya kepentingan suka nonton game, tapi ternyata kontennya ada konten yang bermuatan kata-kata kasar. Nah, apakah yang diserap kata-kata kasarnya atau tujuannya mau nonton kontennya yang besarannya itu? Kalau ternyata terdistract gara-gara si hostnya anjay-anjayan, ya gimana, itu mungkin tipikalnya si hostnya itu. Tapi kepentingan dia nonton itu adalah saya suka dengan tayangannya gitu loh. Masa jadi hilang karena itu kan. Nah, teori kepentingan itu teori yang paling abadi sob di media massa itu kan. Makanya juga buat saya sarannya ya dampingi. Terus bagi saya personal, kata anjay itu nggak ada masalah. Oke. Tinggal penggunaan ruang dan waktunya saja. Gitu. Thank you, Kang. Sama-sama. Sampai jumpa di sesi dan interview berikutnya. Oke.